Baik, kembali lagi bersama saya Prima Yohana. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita membuat sistem informasi sederhana menggunakan PHP berbasis video. Nah, kemarin kita baru sampai sini. Nah, kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita dengan hari ini kita akan membaca database, yaitu meread data dari database. Nah, kali ini kita berhubungan dengan database. Yang pertama kali kita lakukan adalah harus membuat koneksinya atau konfigurasinya ke database. Caranya yaitu membuat file. Kita buat saja namanya db.php. Terserah namanya apa, terserah teman-teman. Nah, jadi di db ini kita akan mengcoding PDO-nya sendiri, koneksi ke database-nya. Untuk mengkoneksi ke database-nya. Nah, jadi codingan ini akan berisi tentang cara mengkoneksikan PHP ini ke database. Yaitu cara meread data, meng-create data, mengupdate data, bahkan mau melihat data. Bahkan juga mau mendelete data. Itu dari sini asal mulanya. Nah, yang pertama kali kita buat adalah kita buat tag PHP. Nah, oke. Nah, kalau buat kayak gini aja bisa. Tapi terserah. Kalau kayak gini itu artinya dia PHP-nya tuh nggak ada berhenti. Tapi kalau kayak gini itu terserah teman-teman. Nah, jadi yang pertama yaitu kita buat db host. Yang kedua yaitu db user. Yang ketiga yaitu db pass, yaitu sebagai password. Yang keempat yaitu db name. Nah, kenapa kita buat db host, db user, db password, dan db name? Db host kita isi dengan localhost karena kita menggunakan localhost. Untuk db user kita buat saja root. Buat teman-teman yang punya nama user sendiri, buat nama usernya. Tapi biasanya kalau belum pernah megang PHP MyAdmin sama sekali, buat aja dia root. Nah, kalau untuk password kosongkan saja. Nah, di db name ini kita buat nama database kita. Nama database kita maunya apa? Terserah. Kalau di sini saya mau buat nama database-nya yaitu belajar PDO. Oke. Di sini sampai sini kalau sudah paham apa fungsi 4 ini, kita lanjut. Di sini kita harus membuat try dan kita harus membuat catch. Nah, apa guna try dan catch itu? Try adalah untuk menangkap proses dengan kondisi yang berhasil. Sedangkan catch adalah kondisi yang selain itu, except, bahasa Indonesianya except kan selain itu gitu, kecuali. Artinya dia menangkap beberapa proses yang di luar dari try. Kita masukkan kondisi si try ini dengan kita inisialkan atau kita buat variabel db new PDO. Nah, kalau belum tahu apa sih PDO new, ketik aja dulu, nanti saya akan jelaskan. Nah, terus kita buat MySQL host. Terus, nah, ini kita kan ada host. Hostnya apa? Yaitu db host. Nah, ketika dibuat kayak gini, berarti
kita keluarkan si DB host. Oke, udah selesai. Kita keluarkan juga DB name. Terus kita tutup dengan petik. Nah, lalu untuk DB usernya letakkan aja di samping. Dan DB passnya letakkan saja di samping. DB pass. Nah, oke. Ini adalah untuk kondisi yang try. Udah sesimpel itu try-nya. Kalau catch, kita buat saja langsung catch-nya ini dalam suatu function, yaitu PDO exception. Nah, ini penting banget karena dia menangkis setiap bentuk exception dari sebuah proses database ini gitu ya. Exception. Ini kita buat saja di sini $E. Nah, ini $E ini terserah kita mau buat $E atau $EX. Lalu kita buat die. Nah, di die ini buat saja di sini terjadi masalah. Ibaratnya ini adalah bentuk dari pesannya. Oke. Nah, titik itu gunanya untuk menggabungkan. Nah, kita tangkap exception-nya itu apa? Kita tangkap dia dengan cara get message. Get itu mendapatkan, kita jadi mendapatkan si A itu. Oke. Nah, udah selesai nih. Sesimpel itu. Tinggal kita buat database-nya di phpMyAdmin. Nah, di phpMyAdmin kita buat database baru. Nah, tadi kita buat database-nya namanya belajar PDO ya. Kita buat saja namanya belajar PDO. Atau ketik aja sendiri. Nah, kita buat di sini nama di dalamnya itu mahasiswa. Oke, kirim. Ini nama tabelnya ya. Boleh kita tambah. Nah, buat di sini ID-nya, terus nama depan, terus nama belakang, terus kita buat name saja. Ini auto gitu, kenapa? Karena sebelumnya saya buat aplikasi yang itu udah ada nama depan, nama belakang gitu buat sistem informasi kayak gitu. Jadi kalau kita udah pernah buat sistem informasi sebelumnya, dia bakalan membaca yang sebelum-sebelumnya. Walaupun nama database-nya itu agak sedikit beda. Oke, nama depan itu varchar name. Nah, varchar kita buat saja 50, nama depan 50. Untuk ID jangan lupa dibuat auto increment. Auto increment itu artinya kita jadikan dia primary key, sekaligus dia akan menjadi loopingan yang loncat-loncat satu, kayak 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu. Jadi ketika ditambah 1, dia jadi 2, ditambah 1, dia jadi 3, dan seterusnya. Nah, untuk name yang ini kita nggak perlu tambahkan panjangnya, karena name itu, karena untuk integer sendiri dia udah punya default dari panjang nilai. Yang kita tambahkan nilainya itu cuman untuk yang varchar. Nah, oke, kita simpan. Nah, oke. Nah, tinggal kita panggil nah, tinggal kita buka indeksnya, kita ketik di sini required. Nah, required itu gunanya untuk memanggil si db.php ini. Nah, jadi cukup ketik require. Nih, udah ada. Nah, di require itu kita buka kurung, kita buat. Nah, ini dia ada db.php. Kita panggil si db.php ini. Lalu kita, oh ya, di sini jangan lupa PHP.
Nah, oke, di sini kita tutup, di sini kita tutup. Nah, setelah itu kita pastikan dulu ya. Setelah itu kita manggil database-nya pakai try catch lagi. Nah, jadi ada try, ada catch. Oke, di sini kita panggil SQL. SQL sama dengan, nah ini yang harus bisa belajar sistem basis data atau basis datanya. Kita harus pandai cara manggil database-nya, yaitu select all from. Nah, tadi nama tabel kita apa? Mahasiswa kan? Ini tadi nama database kita namanya mahasiswa ya. Select all from. Ini bisa juga di copy langsung. Tapi kita ketik saja. Select all from mahasiswa. Nah, setelah itu kita tutup. Nah, $result kita buat CDB. Nah, saya nanti akan jelaskan kenapa CDB. Kita keluarkan dia sebagai query. Dari si SQL ini. Oke. Nah, untuk exception-nya, ini kenapa merah? Karena dia belum selesai. Exception-nya ini kita buat juga $E. Oke. Save. Kita buat di sini echo error titik $E get message untuk mendapatkan message yang salahnya. Oke, langsung exit. Karena kalau nggak di exit nanti dia kurang bagus. Nah, ini kan result nih. Kita buka dulu db.php. db.php kita inisialkan si result ini. Nah, jadi gini, pahami dulu. Ini try itu variabelnya db. Oke. Nah, di indeks ini kita membuat satu variabel namanya SQL, yaitu berisi database untuk memanggil tabel mahasiswa. Nah, di sini kita buat lagi variabel. Kita panggil si db tadi ini untuk memecahkan query dari SQL yang ini, dari database yang ini. Nah, itu. Jadi gunanya ini hanya untuk sebagai wadah dari database, sedangkan ini untuk memanggil database-nya. Jadi kalau nggak ada ini, itu nggak bisa terpanggil yang ini. Nah, ini exception-nya itu kalau misalnya dia nggak terjadi yang ini, maka terjadi yang ini. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal panggil datanya pakai for each. Kita scroll ke bawah. Nah, untuk hasilnya, sebelumnya kan hasilnya itu seperti ini. Nah, hasilnya itu sebelumnya seperti ini. Nah, sekarang kita maunya apa yang di database itu, dia terlooping sendiri. Jadi kita nggak ketik-ketik manual lagi sebanyak ini. Jadi 3 kali tr berarti 3 datanya. Nah, bukan seperti itu lagi. Kita cukup memanggil 1 tr saja di t-body-nya. Kita buka atau kita buat spasi seperti ini. Lalu kita buka tag PHP. Lalu kita buat tutup tag PHP-nya. Nah, dari sini kita buat for each. For each. Nah, terus kita manggil apa? Memanggil result. Kenapa? Nah, kita buka dulu. Di sini result try-nya. Jadi kita memanggil result si try itu. Result kita inisialkan dia. Wajib diinisialkan. Misalnya kita inisialkan
resultnya itu sebagai MHS. MHS itu mahasiswa ya. Jangan lupa ditaruh dolarnya. Nah, setelah itu jangan lupa dibuat tanda titik 2. Lalu di sini kita buat tutup si for each-nya. Jangan lupa. Oke, belum cukup sampai di sini. Nah, kita harus buat suatu perulangan untuk membaca datanya. Kita harus membuat suatu percabangan untuk membuat suatu kondisi datanya, yaitu bisa kita buat di sini ya, betul. Jadi kita buka aja tag PHP lagi. Jadi if, nah kita buka, if resultnya itu sebelum di for each dia harus di row count dulu, yaitu menghitung row-nya. Ketika row-nya itu lebih besar daripada 0, nah maka dia di for each kan. Dan jangan lupa di bawah for each, karena dia ini di atas for each, maka tutupnya harus di bawah and for each. And if. Oke. Tinggal kita panggil datanya. Nah, untuk membuat nomor yang cukup simple, nomornya ini biar auto bertambah sendiri, kita buat perulangan juga di sini. Dengan cara kita buat lagi di sini dolar PHP. Kita misalkan saja dia I. I itu dimulai dari angka 1. Nah, ya udah, habis itu kita tutup. Nah, tinggal di sini kita looping. Caranya cukup kita buat kayak gini. Nah, echo I++. Udah, nih, cukup. Nah, untuk singkatnya, maaf, ini kita buat di sini. Nah, untuk singkatnya, kita buat itu simpelnya seperti ini. Sama dengan, kita ganti echo itu sebagai sama dengan. Sama dengan, langsung kita ketik $i++. Tutup. Jangan lupa tutup tag PHP-nya. Nah, yang ini juga gitu. Kita ganti echo-nya itu sebagai sama dengan. Nah, tinggal kita panggil si MHS. Nama depan MHS. Nama, jangan lupa nama depan. Nah, yang ini juga sama. Yang ini buat nama belakang. Yang ini buat name. Oke. Coba kita panggil. Oke. Di sini kosong ya, karena data di sini masih kosong. Jadi kita tambahkan datanya. Nama depannya bisa kita tambah Prima, nama belakangnya kita tambah Yohana. Name-nya terserah. Ini kepanjangan. Nah, kita lihat di sini
Oke, namanya sudah terpanggil. Nah, ini kenapa di sini aturannya di sini kan? Itu kita ganti di headnya. Kita di sini lupa menambahkan name. Oke, selesai untuk membuat read dari hari ini. Sekian video hari ini. Tunggu next partnya ya. Bye-bye.